Mana? Mana? Aduh! Yeah! Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musrifah Ramadhani dari kelas 10C. Di sini saya akan menceritakan tentang sejarah lahirnya Pancasila mulai dari dirumuskan sampai memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila pertama kali dirumuskan dalam sidang pertama Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan yang bisa dibilang BPUPKI yang terlaksanakan pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam pembahasan Pancasila terdapat 3 tokoh yang menyampaikan usulannya. Pertama, tokoh perumusan Pancasila. Ketiga tokoh itu yakni Muhammad Yamin, Soepomo, dan I.R. Soekarno. Ketiganya menyampaikan rumusan di hari yang berbeda. Berikut ini rumusan Pancasila dari ketiga tokoh. Pertama, Muhammad Yamin. Muhammad Yamin menyampaikan usulan secara tertulis dan lisan. Usulan itu disampaikan pada 29 Mei 1945. Berikut ini isi rumusan Pancasila dari Muhammad Yamin. Usulan lisan. Pertama, peri kebangsaan. Kedua, peri kemanusiaan. Ketiga, peri ketuhanan. Keempat, peri kerakyatan. Kelima, kesejahteraan rakyat. Usulan tertulis, pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kebangsaan persatuan Indonesia. Ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Usulan bagi Supomo. Supomo menyampaikan usulan pada tanggal 31 Mei 1945. Baginya, Indonesia yang merdeka merupakan negara yang mampu mempersatukan semua golongan dan paham perseorangan, serta mempersatukan diri dengan sebagai lapisan masyarakat. Berikut ini usulan dari Soepomo. Usulan pertama, persatuan yang bisa dibilang unitarisme. Kedua, kekeluargaan. Ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Keempat, musyawarah. Kelima, keadilan rakyat. Oke, selanjutnya ada usulan dari I.R. Soekarno. I.R. Soekarno memberikan usulan berbentuk filosofisi Grondslag atau Weltanschauung, yakni filsafat, fundamen, pikiran, hasrat, jiwa yang sedalam-dalamnya. Soekarno mengusulkan dasar negara disebut dengan Pancadharma, namun kemudian ahli bahasa menyarankan agar disebut Pancasila. Nama Pancasila itu disampaikan oleh I.R. Soekarno sebagai berikut. Sekarang banyak prinsip: kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan, 5 bilangannya. Nama bukan Pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa, namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itu kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Berikut ini usulan dasar negara yang disampaikan I.R. Soekarno. Pertama, kebangsaan Indonesia. Kedua, internasional atau peri kemanusiaan. Ketiga, mufakat atau demokrasi. Keempat, kesejahteraan sosial. Kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Sejarah perumusan Pancasila. Pembentukan BPUPKI atau Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 29 Mei 1945. Ketua DR Rajiman Wedajodinakrat, Wakil Ketua Raden Panji Soeharto Ishibangse, Jepang. Anggota 27 orang, 60 Indonesia 7 sebagai 9. Sebut panitia 9 melanjutkan proses perumusan Pancasila. Panitia ini terdiri dari Soekarno Ketua, Muhammad Hatta Wakil Ketua, Muhammad Yamin, Ashmat Sabarjo, A.A. Marmis, Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, Abi Kosno, Tujokro Sojoso, Abdul Wajid Hashim. Pada 22 Juni 1945, panitia 9 menyampaikan rumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Rumusan Pancasila yang disepakati panitia 9 terdiri dari 5 sila, yaitu: pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dan kelima, sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Setelah dilakukan pembahasan maka ditentukan sila pertama pada Piagam Jakarta diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa melalui sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila akhirnya dapat disahkan. Penetapan hari lahir Pancasila melalui keputusan Presiden Kepres nomor 24 2016 tentang hari lahir di Pancasila yang ditandatangani Joko Widodo, disahkan tanggal 1 Juni sebagai hari libur nasional hari lahir Pancasila. Oke, sekian saja penjelasan dari saya tentang perumusan Pancasila. Lebih dan kurang saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.